kita masuk ke materinya, yuk kita kenalan dulu siapa sih Donald Oldingham itu. Jadi, Donald Oldingham lahir pada 22 Juli 1904 dan dikenal sebagai psikolog asal Kanada yang memiliki spesialisasi di bidang neuropsikologi. Ia terkenal karena gagasannya yang menghubungkan antara fungsi otak dengan perilaku dan juga pembelajaran. Salah satu kontribusinya yang paling berpengaruh tertuang dalam bukunya, yaitu The Organization of Behavior, di mana Hebb ini memperkenalkan cara baru untuk memahami bagaimana kemampuan intelektual manusia terbentuk melalui struktur dan juga aktivitas saraf otak. Dari sinilah konsep intelijensi menurut Hebb mulai berkembang. Nah, selanjutnya, ayo kita masuk ke inti pemikiran Hebb tentang intelijensi. Hebb membedakan intelijensi menjadi dua jenis, yaitu intelijensi A dan juga intelijensi B. Intelijensi A merujuk pada kapasitas bawaan atau genotype. Ini berkaitan langsung dengan kondisi biologis otak dan juga susunan saraf, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Dengan kata lain, intelijensi A adalah potensi dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir. Sementara itu, intelijensi B merupakan phenotype, yaitu kemampuan intelektual yang tampak dalam perilaku nyata, seperti cara berbicara, berpikir, memecahkan masalah, atau bertindak. Berbeda dengan intelijensi A, intelijensi B itu dapat diamati dan juga diukur tentunya. Menurut Hebb, intelijensi B tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sepanjang hidup karena intelijensi B ini dipengaruhi oleh pengalaman dan juga lingkungan nih teman-teman. Pertanyaannya, nah gimana sih potensi biologis ini bisa berkembang menjadi kemampuan yang tampak? Nah, Hebb sendiri memandang bahwa intelijensi itu berkembang melalui pengalaman belajar yang secara aktif membentuk sistem syaraf. Nah, ia menjelaskan konsep ini melalui konsep teori cell assembly, yaitu sekumpulan neuron yang saling terhubung akibat pengalaman yang berulang. Nah, dengan demikian, intelijensi A itu merupakan potensi biologis awal, sedangkan intelijensi B adalah hasil konstruksi pengalaman belajar yang secara bertahap membentuk koneksi antar neuron dalam otak. Nah, yang dimana artinya Hebb ini tidak melihat intelijensi sebagai sesuatu yang sepenuhnya bawaan maupun sepenuhnya lingkungan, melainkan hasil interaksi dinamis antara faktor biologis dan pengalaman. Donald Oldingham tidak hanya menyampaikan konsep teoritis, tetapi juga mengembangkan alat ukur eksperimental untuk menguji gagasannya. Salah satu instrumen yang paling dikenal adalah Hebb William Maze. Hebb mengembangkan maze ini karena pada saat itu alat ukur kecerdasan hewan masih belum terstandar dengan baik. Banyak maze sebelumnya terlalu bergantung pada satu bentuk jalur saja, sehingga sulit membedakan apakah hewan tersebut benar-benar belajar atau hanya menghafal pola tertentu. Hebb William Maze dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Labirin ini terdiri dari area tertutup dengan sekat-sekat yang dapat diubah konfigurasinya. Di dalam terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama start box, tempat hewan memulai percobaan. Yang kedua, area labirin dengan berbagai sekat atau jalur bercabang. Yang ketiga yaitu goal box atau kotak tujuan yang biasanya berisi makanan sebagai penguat ataupun reward. Nah, yang membuat maze ini berbeda adalah konfigurasi jalurnya bisa diganti-ganti. Artinya, hewan tidak hanya menghafal satu rute, tetapi harus menyesuaikan diri dengan pola baru. Dengan demikian, yang diukur bukan sekedar kebiasaan motorik, melainkan kemampuan belajar dengan fleksibilitas kognitif. Dalam prosedurnya, hewan tidak langsung diuji. Ada tahap habituasi terlebih dahulu agar hewan terbiasa dengan lingkungan maze dan tidak mengalami stres yang dapat mempengaruhi hasil. Setelah itu, masuk ke tahap akuisisi, yaitu fase ketika hewan mulai belajar menemukan jalur yang benar menuju goal box. Kinerja hewan kemudian diukur melalui 2 indikator utama. Yang pertama, waktu tempuh, yaitu seberapa cepat hewan mencapai kotak tujuan. Yang kedua, jumlah kesalahan, yaitu berapa kali hewan memasuki zona jalur yang salah atau buntu sebelum menemukan jalur yang benar. Semakin sedikit kesalahan dan semakin cepat waktu tempuh, maka semakin baik kemampuan belajarnya. Melihat bagaimana konsep intelijensi Hebb berkembang dan juga berpengaruh hingga saat ini. Yang pertama,
konsep HAP itu menandai pergeseran cara pandang teman-teman dari yang sebelumnya menekankan genetika semata menuju pemahaman bahwa interaksi antara struktur otak dan juga pengalaman manusia itu memegang peran penting dalam perkembangan kemampuan kognitif. Yang kedua, penelitian modern terus mengkaji hubungan antara pengalaman belajar, struktur saraf, dan performa intelektual sejalan dengan pemikiran-pemikiran HAP. Yang ketiga, banyak model dalam psikologi kognitif dan neuroscience pada saat ini masih menggunakan dasar pemikiran HAP ini teman-teman, terutama terkait hubungan antara pembelajaran, otak, dan juga perilaku. Dengan demikian, konsep intelijensi HAP ini tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam kajian psikologi modern. Selanjutnya, keterbaruan teori. Pada teori intelijensi sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Charles Spearman, intelijensi ini cenderung dipandang sebagai kemampuan bawaan yang bersifat tetap dan diukur melalui skor tes IQ. Namun, HAP sendiri ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana sih intelijensi ini sebenarnya berkembang. Nah, keterbaruan pertama dari HAP ini adalah pandangannya bahwa intelijensi itu tidak sepenuhnya ditentukan sejak lahir, akan tetapi intelijensi ini sering dianggap sebagai kemampuan yang bersifat statis ataupun tetap. Namun, HAP menyatakan bahwa meskipun individu memiliki potensi biologis bawaan, kemampuan kognitif yang muncul dalam kehidupan sehari-hari itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik saja. Nah, selanjutnya, HAP ini juga menjelaskan bahwa intelijensi itu dapat berkembang melalui pengalaman belajar dan interaksi individu dengan lingkungannya. Potensi bawaan yang dimiliki individu ini akan berkembang menjadi kemampuan aktual apabila individu sendiri mendapatkan stimulasi dari lingkungan seperti pendidikan dan pengalaman sosial. Selain itu, keterbaruan teori HAP ini juga terletak pada penjelasannya mengenai hubungan antara intelijensi dan proses biologis di otak. HAP ini menjelaskan bahwa proses belajar ini akan memperkuat koneksi antar neuron di otak sehingga pengalaman yang diperoleh individu ini dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan kognitifnya. Dengan demikian, HAP ini memandang intelijensi sebagai kemampuan yang bersifat dinamis, yaitu hasil interaksi antara potensi biologis dan pengalaman lingkungan serta berkaitan dengan perubahan struktur sistem syaraf akibat proses belajar. Nah, selanjutnya pada bagian implikasi, teori HAP menunjukkan bahwa asesmen kognitif tidak sebaiknya hanya bergantung pada satu skor tes saja. Karena untuk memahami kemampuan individu secara lebih utuh, perlu digunakan kombinasi tes yang dapat membedakan antara intelijensi A sebagai potensi bawaan dan intelijensi B sebagai kemampuan yang berkembang melalui pengalaman. Untuk contohnya sendiri, kita dapat melihat pada penggunaan HAP-Williams-Mace untuk menilai penalaran spasial dan juga pemecahan masalah, serta HAP repetition effect yang menilai pembelajaran urutan memori. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil asesmen perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks pengalaman individu lebih lanjut. Selain itu, dari sisi intervensi, teori HAP menekankan bahwa pengalaman belajar berperan dalam membentuk cara kerja otak. Kemampuan kognitif dapat ditingkatkan melalui stimulasi lingkungan dan juga latihan, seperti latihan berulang, tugas yang kontekstual, serta peningkatan tingkat kesulitan secara bertahap atau biasa kita sebut juga dengan scaffolding. Nah, dari pendekatan-pendekatan inilah teman-teman yang membantu mengembangkan kemampuan yang tampak pada intelijensi B. Sebagai penutup nih teman-teman, kesimpulannya teori HAP ini memandang intelijensi sebagai hasil interaksi antara potensi biologis atau kita sebut dengan intelijensi A dan pengalaman atau intelijensi B. Nah, dengan demikian kemampuan kognitif kita ini juga tidak sepenuhnya ditentukan sejak lahir ya teman-teman, tetapi juga dapat berkembang melalui proses belajar dan lingkungan serta tahapan-tahapan yang telah di-mention sebelumnya.